إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan lanjutkan surah Yusuf ayat 35 sampai 38 insyaallah. Ala hadhihi an-niyyah wa kullu salih wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Setelah terjadinya peristiwa bagaimana dikumpulkannya para wanita-wanita pembesar Mesir dan mereka menyaksikan sendiri bagaimana keindahan dan kegantengan Nabiullah Yusuf alaihissalam yang membuat mereka terperangah sampai melukai tangan-tangan mereka. Setelah itu rupanya berita ini juga tentu menyebar di kalangan
orang yang di luar dari lingkungan tadi, artinya dari para wanita tersebut. Kemudian Allah ceritakan bagaimana hal ini ya, membuat pandangan mereka berubah tentang Nabi Allah Yusuf. Allah Subhanahu wa taala menerangkan, "Tsumma badalahum min ba'di ma rawul ayati la yasjununnahu hatta hin." Kemudian nampak bagi mereka, bada artinya timbul pikiran dalam diri mereka setelah mereka melihat tanda-tanda tentang bagaimana kemuliaan Nabi Allah Yusuf. Bagaimana pendiriannya yang begitu kokoh. Digoda oleh satu orang wanita. Kemudian bahkan oleh banyak wanita tetap masih teguh dalam pendiriannya. Ini mereka melihat ini bukan orang biasa ini. Ya. Jadi setelah mereka melihat mereka tanda-tanda yang terdapat pada Nabi Yusuf ini. Tanda-tanda kebenarannya, ketangguhannya, kegigihannya, yang mereka kemudian berpendapat bahwasannya Nabi Yusuf ini bukan orang biasa. Ya, lalu timbullah rencana mereka, bagaimana ini ribut, ini repot ini kalau sampai ini dibiarkan seperti itu, nggak diredam ini, ya nanti akan menyebar berita ini. Akhirnya mereka sepakat untuk memenjarakan Nabi Yusuf. Jadi tsumma badalahum min ba'di ma ra'ul ayati. Kemudian timbullah pemikiran bagi mereka, nampaklah bagi mereka ide seperti itu setelah melihat tanda-tanda tersebut yang ada pada Nabi Yusuf. La yasjununnahu. Mereka akan memenjarakannya. Ini mereka bukan layas tadi agak terkecoh baca layas junan. Nah, kalau layas juna itu hanya satu orang nih. Kalau layas junubot di dhammah nunnya layas jununnahu. Ini jamak dalam bentuk jamak. Asalnya layas jununahu gitu. Ya, karena ada nun taukid tsaqilah. Jadi diidhafakan dan masih tersisa dhammahnya di sini. Layas jununnahu. Beda layas junannahu dengan layas jununnahu. Ini arti mereka sepakat untuk memenjarakan Nabi Yusuf hatta hin, sampai waktu tertentu. Arti berapa lama nggak tahu. Pokoknya mereka mesti sembunyikan ini Nabi Yusuf. Harus dipenjarakan. Jadi tidak bisa komunikasi dengan orang luar. Wa dakhala ma'ahu as-sijna fatayan. Qala ahaduhuma inni arani a'siru khamra. Wa qala al-akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu at-tayru min. Nabbi'na bita'wilihi inna naraka minal muhsinin. Dan bersama Nabi Yusuf ketika dimasukkan ke penjara, masuk juga ada 2 orang pemuda. Ya, artinya dalam satu penjara bertiga gitu. Ada 2 orang lagi masuk, 2 orang pemuda masuk juga, dijebloskan juga ke penjara. Ya, tentu dia memiliki kasus yang lain ya. Keduanya memiliki kasus yang lain. Qala ahaduhuma, ya. Lalu ya artinya setelah di penjara ya mereka bertiga tentu berkenalan, ngobrol, dan keduanya melihat bagaimana akhlaknya Nabi Yusuf. Ya. Dari tingkah laku seorang ketika bertemu, kalau dia memiliki karakter yang baik, akhlak yang baik, sudah terlihat gitu.
Dari cara dia bersikap, dari cara dia bersalaman, dari semuanya kelihatan, ya. Sehingga akhlak Nabi Yusuf ini menarik hati si pemuda tadi untuk mengutarakan apa yang dia alami seperti itu. Jadi qala ahaduhuma, kemudian salah seorang di antara keduanya mengatakan, inni arani ahmilu fawqa ra'si. Nah, inni arani a'asiru khamra. Sungguhnya aku bermimpi. Jadi di sini ra'a yara, melihat ni diriku sendiri maksudnya, ya, yaitu bermimpi, ya. Kalau orang tidur seperti itu, ya. Ya. Dia jadi melakukan suatu, artinya dia juga merekamnya begitu. Melihatnya, mengalaminya. Jadi inni arani a'siru khamra. Sungguhnya aku ini bermimpi, ya, memeras anggur. Ya, ini langsung ini majaz, ya. Jadi khamron kan artinya khamar gitu kan. Ya, khamar. Yang asalnya dari anggur yang diperas, ya, perasan anggur, ya, setelah terjadi fermentasi, dia berubah menjadi khamar. Jadi bukan khamar yang diperas, ya. Sebenarnya ini kinayah bi'tibari ma yakun gitu, ya. Jadi apa yang akan terjadi dari hasil perasan anggur tersebut. Jadi sebenarnya, ya, ini secara singkat itu. Jadi kalimatnya singkat, inni a'sirul inaba, ya, fayasiru khamra, seperti itu. Yang aku bermimpi memeras anggur, ya, untuk dijadikan khamr, ya, gitu. Mimpinya seperti itu. Wa qala al-akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan. Ya, kemudian pemuda yang lain mengatakan dia juga bermimpi, ya. Dia bermimpi, katanya aku membawa di atas roti di atas kepalaku. Fawqa ra'si khubzan ta'kulu at-tayru minhu. Kemudian ada burung memakan roti yang ada di atas kepalaku tersebut. Jadi ada dua orang pemuda yang bermimpi ini, kemudian dua pemuda tadi, ya, yang teman sepenjara Nabi Yusuf menceritakan. Kenapa diceritakan kepada Nabi Yusuf? Ingin tahu apa makna dari mimpi tersebut. Ya, nabi'na bi ta'wilihi. Tolong beritahukan kami, ya, tentang takwil dari mimpi tersebut. Ya. Kenapa dia ungkapkan ini kepada Nabi Yusuf? Ya, karena dia melihat, ya, Nabi Yusuf ini orang baik, ya, gitu, ya. Inna naraka minal muhsinin. Sungguhnya kami, ya, melihat kamu termasuk orang-orang yang baik. Ya. Dalam hadis Nabi itu dikatakan jangan mimpi, jangan diceritakan ke sembarang orang, ya. Mimpilah kepada orang-orang yang baik, yang bijak, ya, supaya tidak berakibat buruk, ya, dari mimpi tersebut. Qala la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bita'wilih qabla an ya'tiyakuma. Dzalikuma mimma 'allamani rabbi inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun. Kemudian ketika kedua orang ini, ya, bertanya, ingin mendapatkan makna atau takbir dari mimpi, ya, mereka, di sini ada kesempatan, ya, Nabi Allah Yusuf untuk berdakwah kepada orang tersebut, ya, seperti itu. Maka jadi sebelum dia menjelaskan apa takbir mimpi tersebut, didakwain dulu ini orang, ya.
Jadi seperti itu. Bagaimana berdakwah yang merupakan jalan para nabi, dan ini adalah jalan Nabi kita Muhammad SAW, menyeru orang kepada kebaikan ya, dalam berbagai kondisi dimanapun ya, dan di mana ada kesempatan di sanalah kita masuk seperti itu. Nah, seperti yang dilakukan oleh Nabi Allah Yusuf ini. Nabi Yusuf berkata, ya la ya'tikuma ta'amun turzaqani, tidak datang kepada kalian makanan ya yang akan diberikan kepada kalian. Ya biasa kan orang di penjara kan tetap dapat makanan gitu. Bahkan ada orang yang gelandangan ya, dia susah cari makan. Udah ada ya dia melakukan suatu perbuatan supaya dia masuk penjara, nanti kan dia kasih makan. Seperti itu. Jadi la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bita'wilih. Ya, tidak sampai datang makanan yang kalian akan diberikan kecuali aku sudah ceritakan takwil mimpi tersebut. Qabla ayyatiyakuma, sebelum makanan tersebut datang kepada keduanya. Jadi misalnya makan siang, ya kan masih berapa jam lagi, dan nanti saya terangkan, ya itu sebelum nanti datang makan, nanti waktu makan lagi. Ini misalnya diceritakannya di pagi hari, misalnya begitu kan, mimpinya malam kan. Dzalika mimma 'allamani Rabbi. Ya. Yang demikian itu adalah sebagian dari apa yang diajarkan Tuhanku kepadaku. Ya, bagaimana Allah mengajarkan kepadaku takbir mimpi. Ya, sebagian itu dari apa yang Allah ajarkan. Allah ajarkan kepada Nabi Yusuf hal-hal yang lain. Ya. Kemudian Nabi Yusuf menerangkan, inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billah wa hum bil akhirati hum kafirun. Sungguhnya aku ini meninggalkan millah kaum yang tidak beriman kepada Allah. Wa hum bil akhirati hum kafirun, dan mereka kafir dengan akhirat, enggak percaya ya tentang adanya hari akhir. Apa ini millah? Ya, ini millah sering ya kita sebut millata Ibrahim. Kita diperintahkan untuk ikut millahnya Nabi Allah Ibrahim, dan Nabi Muhammad SAW pun diperintahkan untuk mengikuti millah Nabi Ibrahim. Apa itu millah? Sering millah diartikan agama seperti itu. Ya, sebenarnya ya bukan, ya enggak seperti itu ya. Setiap kata dalam Al-Quran tidak sama persis seperti itu. Ya. Kalau sama ya udah nggak ada itu disamakan aja ya. Misalnya di sini inni taraktu dina qaumin la yu'minu gitu. Enggak. Millah ini ada maknanya ya. Millah beda dengan ad-din ya. Tapi sebenarnya millah juga bagian dari ad-din. Secara singkat, millah ini adalah bagian dari din ya, atau mirip dengan ad-din, tapi minus syariah. Ya, syariah beda lagi. Apa itu millah? Millah itu adalah suatu ya ini dari hasil bagaimana kita kaitkan ayat-ayat Al-Quran ya, seperti itu. Jadi millah ini adalah kebiasaan, akhlak, karakter ya, atau bisa juga misalnya budaya seperti itu. Kan arti sesuatu yang budaya, sesuatu yang sudah terbiasa dilakukan seperti itu ya. Tapi ya ini adalah yang kalau millahnya Ibrahim, yaitu artinya suatu karakter, akhlak, kebiasaan dari Nabi Ibrahim yang bersih dari kesyirikan itu. Ya. Atau dengan kata lain,
millah ini adalah pancaran dari fitrah manusia. Fitrah yang asalnya dari Allah, Allah ciptakan pada diri manusia. Berupa kesucian jiwa, keimanan. Ya. Kemudian terpancar, baik itu dalam pemikiran seseorang, dalam pandangan seseorang, penglihatan seseorang, atau cara pandang seseorang, cara berbicara seseorang, dan juga tingkah laku seseorang. Kalau fitrah ini tidak ditutupi oleh kemusyrikan, ketakaburan, maka ini yang terpancar adalah suatu kebiasaan, suatu akhlak, atau suatu budaya yang baik. Tapi ketika fitrah ini terselubung dengan syirik, nah itu yang menjadi budaya atau kebiasaan yang buruk. Millah ini, kalau fitrah itu karena masih suci, fitrah itu sering sama seperti ad-din itu dari Allah, itu dinisbatkan kepada Allah. Dinullah, inna dina indallahil Islam. Kalau fitrah juga dinisbatkan kepada dalam Al-Quran kepada Allah, karena itu masih suci. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Kita perhatikan itu. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallah. Jadi bagaimana agama ini itu sejalan dengan tadi fitrah. Dengan fitrah. Dan fitrah ini kalau memancar dalam karakter, dalam kepribadian seorang, dalam akhlaknya, pembicaraannya, perilakunya seperti itu menjadi millah. Ya. Oleh karena itu kata millah ini tidak pernah di dalam Al-Quran dinisbatkan kepada Allah. Karena millah ini bisa, karena ini bukan yang asalnya ya. Kalau fitrah kan asalnya dari Allah. Jadi ketika dia menjelma menjadi tabiat, kalau tidak terkotori oleh akhlak, oleh syirik, dia masih bagus. Ya. Masih yang timbul adalah karakter yang baik. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim. Ya. Karena Nabi Allah Ibrahim tidak mengotori millah ini dengan syirikan. Ya, fitrahnya itu tidak dikotori dengan kesyirikan, itulah menjadi karakternya Nabi Ibrahim. Jadi millah seperti itu. Ya, oleh karena itu millah ini karena dia berkaitan dengan kepribadian seorang, perilaku seseorang, budaya seseorang atau suatu kaum seperti itu, suatu bangsa misalnya, enggak dinisbatkan kepada Allah dalam Al-Quran. Enggak pernah ada kalimat millatullah. Tapi kalau fitrah, itu dinisbatkan kepada Allah. Karena itu masih belum terkontaminasi. Ya, fitrah. Fitratullahi allati fataran nasa 'alaiha. Din juga, karena din itu dari Allah, itu berisi syariat-syariat ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, itu juga dinisbatkan kepada Allah. Tapi kalau millah tidak. Nah, ini dia mengatakan Nabi Allah Yusuf, inni taraktu millata qaumin. Lihat, kalau millah dikaitkan dengan kaum. Millah juga, tapi kalau sudah dikotori dengan kemusyrikan dan kekufuran, jadi ini menjadi buruk gitu ya. Ya, ibarat yang biasa kita dengar sini misalnya millah bisa diartikan juga sebagai budaya seperti ini. Oh, budayanya misalnya kebudayaan suatu kaum ada yang baik. Seperti misalnya budaya kita dulu bahasa Indonesia ramah tamah, menghormati tamu. Kita orang datang ke suatu kampung, dihormatin, dijamu seperti itu. Itu budaya yang baik, budaya gotong royong, saling bantu, saling memperhatikan satu sama lain seperti itu, saling bersiraturahmi, ya. Itu adalah millah yang baik, ya. Selama kalau dia tidak dikotori dengan kemusyrikan dan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah ini yang Nabi Yusuf tekankan di sini, inni taraktu millata qaumin, aku meninggalkan millah, kebiasaan, budaya kaum yang la yu'minuna billah, yang tidak beriman kepada Allah.
Cuma karena kalau millah yang masih millah yang baik adalah millah sesuai fitrah, ya, fitrah manusia. Oleh karena itu, ya, Allah akan ciptakan semua manusia ini dalam fitrah tadi. Fitratullah allati fataran nasa 'alaiha. Ya, fitrah Allah itu Allah ciptakan manusia seperti itu. Manusia asalnya semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam fitrahnya ada kebaikan di situ. Nuraninya semua manusia itu baik. Tapi kemudian dikotori ya oleh tadi kan seperti hadis Nabi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Ya. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia itu menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi, atau ateis, atau apapun. Seperti itu. Jadi, faktor lingkungan. Lingkungan yang pertama adalah kedua orang tua. Kemudian lingkungan sekolah, dengan teman-temannya. Itu yang arti yang bisa menutupi fitrahnya tadi. Nah, kalau Nabi Allah Ibrahim, ya, itu menjaga fitrahnya. Dari kecil seperti itu. Nabi kita Muhammad SAW pun seperti itu. Dari kecil walaupun belum dapat wahyu, terjaga fitrahnya. Ya, oleh karena itu Rasulullah nggak pernah menyembah berhala, nggak pernah minum khamar, nggak pernah berzina, nggak pernah melakukan perbuatan yang buruk, bahkan membantu orang, bersilaturahmi, akhlaknya baik seperti yang terpuji, menjaga amanah. Tidak pernah berdusta seperti itu. Ini artinya memiliki millah yang baik, sesuai dengan fitrahnya. Ketika fitrah itu terkontaminasi, ya menjadi kebiasaan-kebiasaan buruk, ya, atau menjadi budaya-budaya yang buruk. Ya. Jadi ya, kita jangan a priori dengan budaya satu tempat. Kalau budaya itu baik, sesuai dengan fitrah itu baik. Karena itulah sebenarnya, itulah yang masih tersisa dari fitrah seseorang. Ya, seperti itu. Nah ini, jadi mirip dengan millah ini seperti itu. Atau ad-din minus syariah. Kalau syariah itu, tadi millah ini adalah sesuatu yang sesuai dengan fitrah, yang mana ini atau sering para ulama seperti Al-Alus menunjukkan itu adalah suatu millah ini artinya suatu hal-hal yang baik yang tidak berubah, ya, dari dulu sampai sekarang sampai hari kiamat ini itu kebiasaan baik ini, millah ini, ya. Maksudnya millah yang sesuai fitrah. Kalau fitrah kan memang dari dulu sampai kiamat fitrah Allah itu tetap nggak berubah. Kan Allah bilang la tabdila li kalimatillah. Ya. Jadi ketika fitrah ini terjaga, maka dia menjadi karakter, akhlak, ya, budaya yang baik. Ketika dia dikotori dengan kemusyrikan, perilaku, pendidikan yang buruk, dia bisa menjadi budaya yang buruk seperti itu, millah. Jadi oleh karena itu di sini Nabi Allah Yusuf mengatakan inni taraktu millata qaumin. Jadi aku meninggalkan kebiasaan, budaya, akhlak kaum yang tidak beriman kepada Allah. Ya, wa hum bil akhirati kafirun, dan mereka dengan akhirat ya kafir. Gitu ya. Nah, kemudian wattaba'tu millata abai, dan aku mengikuti millah bapak-bapakku Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Ya, jadi millah abai ini millata Ibrahim. Nah, Rasulullah pun diperintahkan anittabi' millata Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin gitu. Jadi millah Ibrahim yang lurus, yang beriman kepada Allah dan tidak dikotori dengan kemusyrikan. Seperti itu. Jadi millah seperti itu ya. Nah, kalau tadi millah itu adalah penjelmaan dari fitrah,
Ya, kalau millah yang baik ya, penjelmaan dari fitrah dan ini fitrah ya arti dia berbuat baik. Belum ada itu aturan-aturan. Kalau syariat, nah ketika ada syariat ini dari Allah. Syara'alakum minad dini. Allah sebutkan syara'alakum minad dini. Di syariat ini bagian dari agama. Jadi syariat ini bukan seluruh agama, syariat bukan. Karena tadi Allah bilang syara'alakum minad din, dari agama, dari bagian agama. Jadi syariat ini bagian, karena agama itu adalah ad-din itu seperti saya katakan tadi itu millah ditambah dengan syariat, itu namanya ad-din secara ya, millah, karena millah ini yang dari Allah Subhanahu wa taala, Allah terapkan. Nah, kalau syariat ini kadang berbeda antara satu kaum dengan kaum yang lain. Nabi yang terdahulu, misalnya puasanya Nabi Daud. Bagaimana puasanya Nabi Daud? Nah, syariat di sana, puasa sehari, puasa tidak, seperti itu. Kan dikenal dengan Saumu Daud kan. Itu syariat. Al-syariat itu syariat. Nah, ini syariat itu berisi apa itu syariat? Syariat itu berisi tuntunan, berisi minhaj, ya, artinya tata cara syariat itu aturan, hukum. Jadi tentang bagaimana aturan tata cara sholat, tata cara puasa, dan ketentuan-ketentuan hukum. Bagaimana kalau hukum orang berzina, diapain seperti itu, orang yang membunuh seperti apa. Itu namanya syariat. Ya. Tapi apakah agama itu syariat? Enggak. Agama itu syariat, bukan syariat. Itu ya ada millah di sana. Millah itu ada termasuk akhlak, itu millah. Ya. Kan karakter seorang, ya. Jadi millah plus syariat ini adalah ad-din. Ini adalah ad-din. Ini ngambil dari ayat Al-Quran ya. Syariat itu ya, kalau tadi millah itu ya, millah yang masih merupakan penjelmaan dari fitrah itu bersifat tetap. Ya, dari Nabi terdahulu sampai Nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW diperintahkan ikut millah Ibrahim. Karena ini pasti sama. Millah Ibrahim apa? Itu menyembah Allah Subhanahu wa taala, berkarakter baik, tidak mensekutukan dengan Allah. Itu menjadi dakwah para nabi semuanya. Dakwah para nabi semuanya seperti itu. Memerintahkan orang untuk menyembah, mengabdi Allah, ani'budullaha. Ya. Wala tusyriku bihi syai'a. Itu sama semuanya. Tapi kalau syariat ada perbedaan. Likullim minkum syir'atan wa minhaja. Setiap dari kalian itu ada syariat dan minhaj, ada cara ya, tertentu yang Allah terapkan bagi setiap umat, disesuaikan dengan karakter mereka. Seperti Bani Israel, ada syariat diharamkannya makan hewan yang berkuku satu seperti itu. Ya, diharamkannya mencari ikan di hari Sabtu, itu syariat. Tapi di syariat Nabi Muhammad tidak ada itu. Diharamkannya ghanimah. Ya. Di syariat Nabi Muhammad dihalalkan ghanimah. Kalau syariat itu ya bisa berbeda. Allah terapkan sesuai dengan karakter masing-masing agama. Ya, biar dipahami gini. Inilah kedalaman apa yang ada di Al-Quran ini diterangkan dalam Al-Quran sendiri. Ini antum sebelum mengacu ke yang lain penjelasan hanya pengayaan seperti itu. Dan sebenarnya semuanya dalam Al-Quran itu Allah jelaskan. Tibyanan likulli syai'. Ini Al-Quran ini tibyan. Ya, sebagai penjelasan bagi segala sesuatu. Perangan bagi segala sesuatu. Jadi seperti itu ya. Kalau syariat ya bisa berubah seperti itu. Ya. Artinya dari nabi terdahulu ya, dari suatu nabi ke nabi lain bisa berubah. Ya, tapi kalau millah ini ya, yang merupakan karakter millah yang baik itu adalah suatu yang yang tetap terus
Ya. Makanya selalu mila Ibrahim itu apa? Itu menyembah Allah dan tidak mensekutukan dengan sesuatu. Di samping ini yang intinya ya, yang di samping akhlak yang baik yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim. Jadi wattaba'u millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Nah di sini juga ada kata abai. Ya, sekalian ya. Jadi kita renungkan ayatnya dulu. Kata aba di sini lihat. Aku mengikuti millah dari bapak-bapakku. Nah, disebutkan Ibrahim. Ibrahim kan bukan bapaknya Nabi Yusuf. Dia adalah kakeknya, Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Tapi disebut abai. Kemudian wa Ishaq. Ishaq juga ya, bukan bapaknya. Tapi ini termasuk kakeknya kan. Wa Yaqub. Nah, Yaqub baru bapaknya. Tadi ayat yang lain disebutkan juga ya, abai ada disebutkan Ishaq wa Ismail ya, wa Ibrahim nih seperti itu. Dalam ayat yang lainnya Allah menyebutkan ya, bapaknya dari Nabi Yusuf disebutkan di sana. Di samping Nabi Ishaq ya. Nabi Yakub mengatakan abai di situ ada Nabi Ismail, Nabi Ishaq, ya, Nabi Ibrahim. Nah di sana juga dengan kata aba di situ mencakup ada kakek, ada bapak benar, ada juga paman. Ya, nah itu jadi kata bapak itu mencakup, ya. Ini dalam surah Al-Baqarah ya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 133. Kalau tadi dalam surah Yusuf ini menyebutkan kakek-kakek itu sebut aba, ya. Tapi juga dalam surah Al-Baqarah 133 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqubal mautu idh qala li banihi." Apakah kalian menjadi saksi ketika Nabi Yakub itu menjelang ajalnya, ya. Idz qala li banihi, ketika beliau mengatakan kepada anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di." Kepada anak-anaknya Nabi Yakub mengatakan, "Apa yang akan kalian sembah setelah aku meninggal?" Qalu, mereka mengatakan, "Na'budu ilahaka wa ilaha abaik." Kami akan menyembah Tuhan kamu dan Tuhan bapak-bapakmu. Nah, disebutkan bapaknya Yakub siapa? Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq. Lihat. Nabi Ibrahim kan kakeknya. Ya, kakeknya Nabi Yakub. Ismail pamannya Nabi Yakub. Wa Ishaq, ini Ishaq adalah ini bapaknya benar. Ya. Jadi kata ab di sini Allah terangkan sekaligus bahwasanya ab itu tidak selalu artinya bapak kandung. Nah, ab itu bisa berarti kakek seperti tadi ya dalam surah Yusuf ini, atau dalam surah Al-Baqarah 133 ini juga bisa berarti paman. Dari apa yang kita baca di sini, keterangan Al-Quran. Al-Quran itu pasti ya. Kita juga bisa mengambil kesimpulan ketika Nabi Allah Ibrahim kan disebutkan abihi Azar, kan disebutkan oleh Allah abihi Azar, ya bahwasanya Azar itu ab dari Ibrahim. Apakah ab itu berarti bapak kandungnya Nabi Ibrahim? Belum tentu, karena kata ab bisa berarti bapak, bisa berarti paman, bisa berarti kakek. Nah, kan didakwahin Nabi Ibrahim sangat sayang kepada Azar ini yang menjadi ab dari Ibrahim. Didakwahin karena bapaknya ini atau abnya ini, Ibrahim Azar ini adalah seorang yang musyrik, bahkan pembuat patung.
Ya, didakwahin ya abati berkali-kali Allah Subhanahu wa taala ceritakan bagaimana saking inginnya cintanya Nabi Ibrahim kepada Azar ini. Karena yang mungkin Azar inilah yang mengasuh Nabi Ibrahim. Seperti itu. Artinya jasa besar. Dia ingin sekali. Bahkan sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. Aku akan mintakan ampun untukmu kepada Tuhanku. Ya. Karena Allah itu maha penyayang bagiku. Maha baik denganku. Jadi saking bagaimana inginnya Nabi Ibrahim menyelamatkan Azar ini. Tapi falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a minhu. Tapi setelah jelas, ketika jelas Nabi bahwasanya Azar ini adalah musuh Allah. Artinya kalau sudah jelas apa tuh maksudnya? Maksudnya setelah dia meninggal dalam kekafiran, nggak mau meninggalkan kemusyrikannya itu, jelaslah dia itu aduwwun lillah. Seorang itu baru tahu kalau tahu apakah dia itu tetap dia itu orang yang musyrik, ya kafir. Kalau dia sudah meninggal, kalau seorang masih hidup, ada kemungkinan dia berubah. Oleh karena itu kita ya jangan hati-hati, jangan mengucap seorang itu min ahlin nar langsung seperti itu. Ya, kalau dia mati dalam keadaan musyrik, dia min ahlin nar. Tapi kalau dia masih hidup, ada kemungkinan dia berubah menjadi dia beriman, meninggalkan kemusyrikannya. Ya kan banyak sahabat-sahabat Nabi dulu asalnya musyrik, memusuhi Nabi, bahkan ingin membunuh Nabi. Sayyidina Umar kan begitu dulu. Ya, tapi ketika mendengarkan, ya, dan banyak sahabat karena dulu kan asal musyrik, kemudian ketika mendengarkan ayat-ayat Allah dengan hati yang bersih, dia terima, itu beriman, berubah kan jadi baik. Nah, Nabi Allah Ibrahim berusaha mendoakan selalu Azar. Arti selama dia masih dalam musyrik ini, dia doakan supaya dia dapat hidayah. Ya, dan dapat hidayah kemudian sekaligus dapat ampunan. Jadi doakannya kalau orang misalnya ya punya keluarga, ada yang masih dalam bukan agama Allah Subhanahu wa taala, bukan dalam Islam, ya doakan supaya dapat hidayah. Bukan mendoakan agar diampuni, karena nggak mungkin Allah mengampuni seorang yang masih dalam keadaan musyrik seperti itu. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Itu juga pengertian doa Nabi Ibrahim seperti itu. Permohonan ampun, maksudnya permohonan ampun, ya Allah ampuni dia dengan diberikan hidayah seperti itu. Nah, setelah falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah, telah jelas, arti jelas setelah Azar ini meninggal. Meninggal kan mati dalam keadaan kafir, tidak beriman, ya udah jelas dia statusnya seperti itu. Tabarra'a minhu, Nabi Ibrahim udah lepas tangan, nggak doain lagi. Ini kan Nabi Ibrahim asalnya dari Babilonia, dari Irak. Hijrah ke Palestina. Ya, udah juga di sana dekat dengan kemudian dekat juga dengan kaumnya Nabi Lut sana kan. Daerah-daerah Yordan situ semua. Kemudian hijrah lagi kan ke Mesir. Nah ini kan sudah mulai dakwah kan itu ya. Berdakwah terus kan. Sejak dari Babilonia juga berdakwah sampai kan dibakar kan oleh Namrud. Kemudian hijrah. Inni muhajirun ila rabbi, kan Nabi Allah Ibrahim mengatakan seperti itu. Hijrah ke Palestina, kemudian ke Mesir, ya, menikah dengan Siti Hajar seperti itu kan. Nah, Siti Hajar dari Mesir. Ya. Mesir, dari bangsa Kiput. Makanya ketika Rasulullah SAW mendapatkan seorang budak ya dari Raja Mesir, ya, Rasulullah nikahin kan gitu. Tapi budak ini statusnya nggak dimerdekakan, karena ternyata ini ada hikmahnya ketika istri Nabi yang dari Mesir ini, siapa namanya?
Maria Qibtiyah, Qibtiyah ada Qibit ini dari Qibit, ya, Qibit Mesir kan. Melahirkan anak. Rasulullah namain anaknya Ibrahim karena ada kaitannya. Nabi Ibrahim kan ya, menikah dengan artinya juga seorang asalnya budak yang kemudian melahirkan anak Ismail seperti itu. Ini artinya ini menunjukkan keterkaitannya. Jadi Nabi Allah Ibrahim pernah berhijrah juga ke Mesir, yang berdakwah sana, kemudian balik lagi ke Palestina. Ini Azar sudah meninggal, ya kan sudah Nabi Ibrahim sudah punya anak kan sudah umur tua kan, sudah tua umurnya, berarti sudah lama sekali dan Azar sudah meninggal. Ini oleh karena itu ada penegasan dari Al-Quran, falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah. Ini berarti sudah meninggal. Nah, ketika Nabi Ibrahim setelah itu punya anak Ismail kan, ini sudah umur 100 tahun ya, lebih. Hijrah ke Mekah, ya, membawa Siti Hajar dengan Nabi Allah Ismail yang masih kecil. Nah, di ayat-ayat situ Allah Subhanahu wa taala terangkan bagaimana Nabi Allah Ibrahim mendoakan kedua orang tuanya. Kalimatnya nggak pakai ab, lihat. Karena kalau pakai ab bisa Azar masuk di sana, tapi Azar kan mati dalam keadaan musyrik. Apa kata Nabi Allah Ibrahim? Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Wahai Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Nah, walid disebutnya. Kok masih didoakan? Ya bukan doain Azar. Kalau dibilang Rabbighfirli wali abawayya. Nah, kalau ab di sini wali abi misalnya. Oh, masuk juga Azar yang sudah mati dalam keadaan musyrik, masa didoain? Padahal ya Nabi Ibrahim dilarang mendoakan orang yang mati dan yang sudah jelas dia dalam kemusyrikan, artinya meninggal dalam kemusyrikan, dilarang mendoakan mereka. Begitu juga Rasulullah SAW dilarang mendoakan mereka. Lalu kok di sini ada doa seperti ini? Lihat, perhatikannya, lihat. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala kalimat-kalimatnya begitu presisi. Enggak akan tanakut di sana. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih. Tanzilum min hakimin hamid. Al-Quran ini tidak ada suatu kebatilan, suatu yang kontradiksi. Di sana bilang A, di sini bilang bukan A, seperti itu. Nah, di sana yang didoakan itu ab tadi waktu masih hidup. Tapi di sini ketika Azar meninggal, Nabi Allah Ibrahim mengatakan, Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Nah, walid di sini kalau namanya walid itu orang tua kandung sudah pasti. Jadi menunjukkan Azar itu bukan orang tua kandung Nabi Allah Ibrahim dari ayat ini. Dan ada riwayat, kalau di riwayat banyak kita dengar, Azar itu apanya. Tapi kalau ada riwayat lain menunjukkan, bahkan di kalau nggak salah perjanjian lama, menunjukkan bapaknya Nabi Ibrahim itu adalah Tarah. Di antara dua pendapat ini, walaupun masyhur ini Azar kata bapak kandung Nabi Ibrahim. Nah, lalu ada pendapat yang kedua yang menyatakan bapak Nabi Ibrahim bukan Azar tapi Tarah. Azar ini adalah pamannya. Ya. Kita kembalikan kepada Al-Quran. Apa kata Al-Quran? Ya, kalau bapaknya Nabi Ibrahim Azar dan mati dalam keadaan kafir, lalu masih didoakan oleh Nabi Allah Ibrahim, itu enggak tanakut di sana. Ada kontradiksi. Tapi ternyata Allah bilang wali walidayya. Ini menunjukkan bahwasanya Azar bukan walid dari Nabi Allah Ibrahim, karena Nabi Ibrahim yang mendoakan mereka yang sudah meninggal seperti itu. Jadi walid itu ya dari kata walad dan melahirkan, walada yalidu. Walid itu yang artinya yang sebagai induk, ya, sebagai yang melahirkan. Maksudnya ayah ibu itu yang melahirkan anak kan itu walid. Kalau ab bisa berarti kakek, bisa berarti bapak juga, bisa berarti paman. Tapi kan ada 3 kemungkinan sini. Ya, setelah ada doa ini,
Rabbi firli wa liwalidayya, seperti itu, menunjukkan bahwasanya Azar bukan ayah dari Nabi Allah Ibrahim. Ya, seperti itu. Inilah yang Anda selalu ingatkan, bagaimana kalau kita merenungi Al-Quran, kita akan mendapatkan informasi-informasi. Kadang-kadang antum nggak akan kira-kira sebelumnya. Tapi kalau kita sungguh-sungguh merenungkan, Allah yang akan ajarkan, Allah akan beritahu kaitan-kaitan itu ya. Nah, jadi wattaba'tu millata abai Ibrahim. Kita renungkan ayat dulu ya. Nanti baru kita baca pembahasan, insyaallah mungkin di sesi yang lainnya. Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Dan aku mengikuti millah bapak-bapakku, yaitu Ibrahim, Ishaq dan Yaqub. Maka lana an nusyrika billahi. Nah, tidak mungkin bagi kami, lana nih ya, bagi Nabi Yusuf sendiri, Nabi Yaqub, Nabi Ishaq, Nabi Ibrahim, an nusyrika billahi min syai'. Nah, ini inti daripada millahnya Ibrahim. Artinya millah yang masih sesuai dengan fitrah, ya, millah yang masih sejalan dengan fitrah. Ya, jadi akhlak, millah kembali kita ingatkan ini, akhlak itu bisa budaya, bisa karakter, bisa kebiasaan, bisa perilaku seperti itu yang masih sejalan dengan fitrah, ya. Itu kalau dia menyimpang dari fitrah, ya millah juga namanya, tapi millatul batil namanya. Millah itu bisa, ya, kalau dia masih lurus, ya itu seperti millah Ibrahim, ya, atau millah Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kalau dia sudah terkontaminasi dengan kesyirikan, perbuatan buruk, ya, jadi millah batil, seperti millatul batilah, ya. Ya, seperti millatu qaumin la yu'minuna billah wa hum bil akhirati kafirun, ya. Ya. Wa hum bil akhirati kafirun, seperti tadi. Jadi millah, begitu juga budaya bisa baik, bisa buruk, ya. Kalau ada kemusyrikan di sana, budaya yang buruk seperti itu. Maka nalana an nusyrika billahi min syai', ya. Mungkin kami, ya, mensekutukan Allah dengan sesuatu. Dzalika min fadlillahi alaina, itulah karunia Allah kepada kami. Jadi ini bukan sesuatu yang kami dapatkan dengan usaha, ya, mengembalikannya kepada Allah. Karena memang, ya, millah ini adalah merupakan refleksi cerminan dari fitrah yang Allah tanamkan kepada setiap manusia. Itu adalah karunia Allah. Min fadlillahi alaina wa 'alan nas, dan juga kepada manusia. Ya, manusia pun mendapatkan fitrah yang sama sebenarnya. Ya. Tapi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Akan tetapi kebanyakan orang tidak bersyukur. Apa itu arti bersyukur? Arti bersyukur adalah bagaimana kita memperlakukan nikmat Allah sesuai dengan peruntukannya. Ketika seorang diberikan fitrah, ya, fitrah ini harus dijaga, harus dicerminkan dalam perilaku yang baik seperti itu, sesuai dengan peruntukannya. Itu makna bersyukur, ya. Waktu di Baituna kita terangkan tentang makna syukur itu, bagaimana seorang yang bersyukur itu dia memperlakukan setiap nikmat yang Allah berikan kepadanya, ya, sesuai dengan, ya, peruntukannya seperti itu. Nah, ini kebanyakan manusia nggak bersyukur, tidak mensyukuri firman Allah, nikmat Allah Subhanahu wa taala ini, ya, diberikan fitrah tapi dia simpangkan, ya, fitrah yang Allah tanamkan, ya, adalah kita ini diperintahkan untuk menyembah Allah, dan kita sudah bersaksi di alam arwah seperti itu, tapi kemudian kita sekutukan Allah. Ini berarti tidak bersyukur, ya.
Ya sahibai sijni a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar. Wahai teman teman sepenjaraku ya. A'arbabun mutafarriqun, apakah Tuhan yang bermacam-macam itu khairun, lebih baik, amillah, atau Allah al-wahidul qahar yang esa lagi maha perkasa. Tuhan yang baik, yang disembah macam-macam kan seperti itu. Ya, apakah itu lebih baik dari Allah yang esa, yang maha perkasa? Itu semuanya adalah Tuhan-Tuhan yang disembah, tidak bisa memberikan manfaat atau madarat. Ya. Tidak menciptakan, bahkan dia diciptakan, dibikin kadang-kadang. Ya. Tapi di sini sampai dzalika min fadlillahi alaina wa 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun, sampai situ ya. Ya. Assalamualaikum Nanti Ustaz. Nah, ya sampai situ aja kita renungannya ya. Coba kita tidak baca dulu tafsirnya, insyaallah tafsirnya di hari Kamis ya. Fadhal. Nah. Boleh nanya Ustaz? Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terkait dengan hadis yang disampaikan tadi yang ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Fa abawahu yuhwidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Kan kaitannya gini Ustaz, bahwa sebelumnya kan udah dijelaskan terkait dengan fitrah, millah, din. Dimana kalau millah itu kan sebagaimana penjelasan antum bahwa itu adalah kebiasaan, karakter, budaya, akhlak. Jadi millah itu tergantung kepada yang dinisbatkan. Apakah dia millah dinisbatkan kepada kemusyrikan, berarti nggak baik millahnya. Kalau millah yang dinisbatkan seperti kepada Nabiullah Ibrahim, maka millah itu adalah millah yang baik. Nah, kemudian fitrah, bahwa fitrah itu kan bisa dibilang dia itu adalah suci, yang mana belum terkontaminasi. Makanya fitrah itu akan buruk ketika dibawa kepada keburukan. Nah, terkait dengan hadis ini kan begini Ustaz. Terkesan hadis ini kan konotasinya itu kan awalnya dibilang ma min mauludin illa mauludin ya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Mauludin yuladu 'alal fitrah. Yeah. Nah, itu kan konotasinya itu masih positif, bahwa semua yang lahir itu dalam kondisi bersih, belum terkontaminasi. Yeah. Nah, kalimat yang selanjutnya itu fa abawahu sampai yang yumajjisanihi itu kan seakan-akan konotasinya itu negatif. Apakah begitu Ustaz? Atau memang punya asbabul wurud yang lainnya itu terkait dengan tiga kata setelah alal fitrah itu Ustaz? Syukran Ustaz. Afwan. Ini menunjukkan itu Rasulullah mencontohkan itu, Rasulullah mencontohkan. Jadi asalnya manusia itu lahir dalam keadaan suci. Setiap orang melahir dalam keadaan suci. Makanya Allah katakan wala taziru waziratu wizra ukhra. Enggak ada itu dosa turunan. Orang tuanya melakukan keburukan, lalu ditimpakan, oh anaknya ini keturunan orang buruk. Enggak, dia asalnya baik, dia asalnya fitrah, bersih. Ya, dia bisa menjadi buruk tergantung lingkungannya yang kemudian yang mendidik dia, sehingga fitrahnya itu tertutup tadi. Kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Gitu. Jadi fitrahnya asalnya suci. Nah, bagaimana fitrahnya ini menjadi buruk? Nah, Rasulullah kasih contoh fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisani. Kedua orang tuanya lah yang kemudian membuat dia jadi Yahudi, dia jadi Nasrani, dia jadi Majusi, atau dia jadi ateis, atau dia jadi perampok atau apa gitu. Jadi pembohong. Itu bagaimana pendidikan orang tuanya. Jadi asalnya yang putih bersih. Ya, dia kalau mau berbohong dia nggak mau bohong. Dia kalau dia mencuri gemeteran seperti itu, nggak mau ngambil hak orang, melakukan perbuatan buruk itu masih fitrahnya masih bergetar, masih
memberikan sinyal yang baik. Tapi ketika terus menerus dididik berbohong, dididik mencuri misalnya, terus akhirnya menjadi karakter dia itu seolah-olah tertutup tadi itu. Fitrah itu tertutup. Ya. Ketika Anda kemarin baca atau menerangkan surah Al-Munafiqun, Allah terangkan di dalam surah Al-Munafiqun itu, asalnya dia beriman. Kok seperti beriman, bukankah dia asalnya memang enggak itu, ya, tidak percaya kepada Rasulullah SAW. Ya. Allah sebutkan di surah Al-Munafiqun itu ketika menceritakan orang-orang munafik, ya. Nah, di sini lihat, ittakhadhu, orang-orang munafik kan idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, kan sampai seterusnya. Bagaimana mereka datang kepada Rasulullah bersaksi, bersyahadat, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Tapi Allah tahu, ya, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ya, Allah bersaksi bahwa orang-orang munafik itu bohong dalam persaksian mereka. Ya, ittakhadhu aymanahum junnah. Mereka jadikan sumpah mereka itu, artinya kesaksian mereka bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, ini sebagai tameng aja supaya bisa mereka tidak dimusuhi, dia bisa masuk, ya, di kalangan kaum muslimin. Fasaddu an sabilillah, mereka memalingkan orang dari jalan Allah, gitu. Sa'ama kanu ya'malun, sungguh buruk apa yang mereka kerjakan. Lalu Allah terangkan di sini. Nah, ini anak-anak, nah, bingung juga ketika baca ini, ya. Tapi ketika langsung Anda ingat kepada asal manusia ini dalam fitrah. Dzalika bi annahum amanu billahi tsumma kafaru. Yang demikian itu bahwasanya mereka itu, si orang-orang munafik ini asalnya beriman kepada Allah. Bi annahum amanu. Asalnya mereka itu beriman. Tsumma kafaru, kemudian mereka kafir. Cerita tentang imannya Abdullah bin Ubay bin Salul kapan ya? Padahal ketika datang untuk untuk membuat kesaksian bahwasanya supaya dia sebagai junnah seperti itu. Bisa, nah artinya mungkin dia sudah didakwahi oleh sebelumnya oleh orang-orang oleh Mus'ab ibn Umair yang diutus oleh Nabi, kemudian dia beriman, bisa saja. Tapi bisa juga ini menunjukkan bagaimana, ya, mereka itu asalnya beriman. Manusia itu kan semuanya asalnya beriman, ya, kepada Allah. Tsumma kafaru, ya, kemudian mereka kafir. Asal beriman kepada Allah. Sehingga mereka kalau ditanya siapa itu yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tapi kemudian kafir. Nah, dengan dia tadi ketika datang hujah Nabi kita Muhammad SAW, mereka ingkari, mereka kafir. Mereka kafir kan arti cover. Cover itu dalam bahasa sudah jadi kosakata bahasa Inggris kan. Arti menutup. Orang yang kafir itu menutup fitrahnya. Fitrah manusia itu beriman. Jadi itu setiap orang yang lahir dalam keadaan suci. Nah, kesucian ini tercover oleh pendidikan. Pendidikan yang utama dan pertama itu adalah dari lingkungan, dari kedua orang tuanya. Kalau orang tuanya mendidiknya dengan keburukan, ya, ketutup itu fitrahnya nanti. Ya, ketutup ketika dia sudah dewasa, akhirnya ini tertutup. Ya. Jadi yang pertama kedua orang tua, kemudian sekolahnya juga, lingkungannya juga itu. Makanya ketika Rasulullah diutus, Rasulullah memberikan contoh yang baik. Rasulullah adalah contoh orang yang tetap menjaga fitrahnya. Makanya Allah beri julukan beliau adalah An-Nabiyil Ummi. Nabiyil Ummi ini memiliki nilai julukan yang mulia. Jangan suka orang mengkonotasikannya selalu arti Nabi Ummi, Nabi yang buta huruf. Ini gambaran yang jelek kepada Nabi. Nabi kok buta huruf? Selanjutnya seterusnya gitu.
Memang sebelumnya Nabi itu buta huruf. Memang. Allah sebutkan, Allah terangkan. Tapi dibilang dulunya. Ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Dulunya kamu nggak tahu apa itu Alkitab. Atau wa ma kunta min qablihi. Wa ma kunta tatlu min qablihi. Min kitabin wala takhutuhu biyaminik. Dulunya, min qablihi, min qablil wahyi, min qabli nuzulil wahyi. Dulunya kamu sebelum diturunkan wahyu, kamu nggak bisa menulis, ya, nggak bisa baca. Ya wala takhutuhu biyaminik, kamu tidak bisa menulis dengan tangan kamu. Arti sebelum turunnya ayat Quran, Rasulullah memang buta huruf. Tapi nggak selalu selama buta huruf. Ketika turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, langsung Rasulullah bisa nulis, bisa baca. Karena Rasulullah diperlihatkan oleh malaikat Jibril supaya baca. Nabi bilang saya nggak bisa baca. Diperlihatkan tulisan. Ya. Ini secara hologram mungkin seperti itu. Ya, seperti itu. Malaikat kan makhluk cahaya. Ya. Seperti itu. Nah, Nabi setelah itu bisa baca. Nulis bisa nggak? Bisa. Cuma Rasulullah nggak mau nulis Al-Quran. Perintahkan sahabatnya. Ini terbukti kalau antum buka riwayat hadis tentang perjanjian Hudaybiyah. Bagaimana ketika Rasulullah perintahkan Sayyidina Ali untuk menulis perjanjian tersebut. Kemudian ketika nggak disepakati tentang nama Muhammad Rasulullah. Hadza mattafaqa alaihi Muhammadun Rasulullah wa Suhail bin Amr. Nah, Muhammad kata Rasulullah ini enggak disepakati oleh Suhail. Utusan dari Quraisy. Rasulullah suruh hapus Sayyidina Ali. Sayyidina Ali enggak mau. Kalau menghapus Rasulullah ini kan berarti secara walaupun hatinya enggak tetap meyakini Nabi Muhammad adalah utusan Allah, tapi pekerjaan menghapus kata Rasulullah ini nggak sesuai dengan hati nuraninya, nggak mau. Akhirnya Sayyidina Ali disuruh nggak mau. Rasulullah maklum, bukan berwal Sayyidina Ali ini menentang perintah Rasul, bukan. Rasulullah lihat bijaksananya, bawa mari itu tulisan, bawa mari itu perjanjian. Rasulullah ambil dan Rasul ambil penanya, kemudian Rasul sendiri yang hapus pakai tangannya. Rasulullah sendiri yang tulis Muhammad bin Abdullah. Rasulullah bisa tulis. Itu lihat buka Bukhari, Muslim yang tentang perjanjian Hudaybiyah. Seperti itu. Nah, kembali kepada fitrah tadi. Jadi fitrah manusia yang suci tadi, yang kemudian tercermin kepada millah. Kalau millahnya ini tetap dia tidak terkontaminasi dengan kemusyrikan, ya, itu akan baik terus, ya. Seperti Nabi Ibrahim, nabi-nabi yang lain, dan juga Nabi Muhammad SAW. Makanya disebut An-Nabiyil Ummi tadi, nabi yang dikaitkan dengan ibu, arti nabi seperti orang yang terlahir dari ibunya dalam keadaan fitrah, seperti itu. Nah, lingkungannya fa'abawahu tadi yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajjisanihi. Ya itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mau bertanya mengenai permasalahan al-ayat. Tsumma bada'alakum min ba'di ma ra'ahul ayat. Itu di sini banyak ayat-ayat, Ustaz sering jelaskan ayat-ayat banyak itu ayat kauniyah atau ayat Al-Quran. Di dalam Al-Quran, dalam Al-Baqarah banyak walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar. Terus ada wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Itu menjelaskan bahwasanya ayat-ayat Al-Quran. Terus ada lagi mengenai permasalahan dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyina bi ghairil haq. Nah, itu ada ayat-ayat kauniyah sama ayat-ayat Quran. Kenapa di sini bisa dikaitkan ayat ini dengan kelebihan daripada makhluk? Terima kasih, Ustaz. Ya, itu ya. Anda paham. Kata ayat seperti ayat itu artinya apa? Tanda-tanda kan. Kalau ayatullah
fil ard, arti tanda-tanda kekuasaan Allah di muka bumi ini. Fis sama juga gitu, ya. Atau di dalam diri kita, sanurihim ayatina, ya. Fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana annahul haq. Kami akan perlihatkan tanda-tanda, ya, kebesaran kami, ya, di alam raya maupun di diri mereka, sehingga akan terbukti bahwasanya Allah itu hak atau bahwasanya Al-Quran itu hak, ya. Nah, ini kata ayat ini artinya tanda-tanda, ya. Nah, kata ayat di sini nanti kita bacanya, kita fahaminya dari siyakul kalam, ya. Seperti ketika ayat kemudian didustakan ayat-ayat ini, nah apa yang Rasulullah sampaikan, oh maksudnya ini ayat Quran, seperti itu, ya. Kalau bercerita tentang misalnya kami berikan kepada Nabi Musa tis'a ayatin, 9 ayat. Nah, ayat di sini ayat kauniyah, ya, mukjizat seperti itu, ya. Apalagi kalau di sana jelas-jelas ada utlu, ya, yatluna ayatillah misalnya gitu. Ada yatlu, utlu, ya, seperti itu. Itu berarti ayat-ayat Qur'aniyah gitu, ya. Nah, jadi ayat, asal kata ayat itu adalah tanda-tanda. Nah, di sini konteksnya lagi berbicara tentang Nabi Yusuf, ya, tentang Nabi Yusuf, kan, bagaimana kegigihan Nabi Yusuf, ya, bagaimana keistiqomahan Nabi Yusuf, bagaimana kekuatan imanannya Nabi Yusuf. Tanda-tanda kebaikannya, dia bukan seperti orang biasa. Orang biasa digoda langsung, kan, ya, takluk seperti itu. Ini kok enggak. Nah, jadi tsumma badalahum mim ba'di ma ra'aul ayati. Ayat ini pakai alif lam di sini, ya. Setelah mereka melihat tanda-tanda tersebut. Alif lam ini ahdiyah, ya. Lil ahdi dzikri, atau lil ahdi dzihni, ya, seperti itu kan ahdiyah, ya. Jadi mereka setelah melihat tanda-tanda yang ada pada Nabi Yusuf tadi, oh bagaimana ketika digoda oleh satu orang wanita, ya, sampai disaksikan sendiri oleh Al-Aziz tadi, pemimpin Mesir pada waktu itu, ya, lari sampai robek bajunya seperti itu. Ini kan sudah lihat ini Nabi Al-Aziz ini, Azizul Misra ini, ya, sudah lihat bagaimana karakter Nabi Yusuf. Juga peristiwa bagaimana ketika berhadapan dengan para wanita pembesar tersebut. Juga Nabi Yusuf menunjukkan keistiqomahannya, keismahannya, ya, dan kebaikan akhlaknya seperti itu. Nah, inilah yang dimaksud ayat. Jadi setelah mereka menyaksikan tanda-tanda, ini orang, bukan orang biasa ini, ya. Kalau orang biasa kan ya digoda, ya, mereka bisa tahulah bagaimana hasil akhirnya. Tapi ketika melihat tanda-tanda yang ada pada Nabi Yusuf ini, nah akhirnya mereka berkesimpulan untuk memenjarakannya seperti itu. Jadi ayat di sini kenapa kita kaitkan bukan ayat kauniyah yang macam-macam, bukan ayat Qur'aniyah, karena siyakul kalamnya ini berbicara tentang Nabi Yusuf. Jadi yang dimaksud ayat di sini tanda-tanda, maksudnya tanda-tanda, ya, yang ada pada Nabi Yusuf dari kebersihan hatinya, kebaikan akhlaknya, keistiqomahan, keteguhan kepribadiannya, seperti itulah yang dilihat oleh mereka. Jadi melihat bukan melihat fisik gitu, ya. Melihat arti ro'a kan itu, melihat, ro'yu kan pendapat bisa juga, ya. Melihat dengan basirah, ya. Itu juga ro'a melihat dengan pandangan, bukan pandangan hanya mata, tapi pandangan tentang bagaimana sikapnya, gitu, ya. Nah itu jadi ra'ul ayati di sini bukan ayat kauniyah yang macam-macam. Ya Ustadz katakan itu kekuatannya dia pakai alif lam al-dzihni. Ada ayat juga yang berpakai dengan ayat alif lam. Qad bayyannal ayat liqaumin yuqinun. Itu bisa juga ada banyak ayat-ayat memang kauniyah atau ayat Al-Quran tanpa ada ayat alif lam. Tapi ada juga qad bayyannal
ayat liqaumin liqaumin yuqinun. Iya. yuqinun. Itu bagaimana perbedaan Iya, antara itu ada artinya ketika kita baca ya ayat di sini, ketika ada alif lam, alif lam ini kan mengkaitkan dengan artinya dengan pembicaraan sebelumnya. Seperti yang katakan begini. Ya, ini kasih contoh. Ana laqitu rajulan fis suq. Ya. Aku ketika kalimat belum pakai alif lam ya. Aku menjumpai seorang atau laqitu syabban fisuk atau rajulan fisuk. Aku menjumpai seorang pemuda misalnya atau rajulan atau seorang laki-laki di pasar. Falamma takallamtu ma'ahu fa idzar rajulu sahibi fil ma'had. Setelah aku lama berbicara sama dia ngobrol, tahu-tahu fa idzar rajulu. Tahu-tahu orang itu, maksud orang itu yang mana? Yang tadi disebutin. Jadi alif lamnya lil ahdi dzikri kalau di sini. Lil ahdi dzikri artinya mengingatkan kepada sesuatu yang sudah disebutkan tadi. Alif lamnya di sini. Kadang-kadang lil ahdi dzihni arti sesuatu yang ada di benak kita. Kita udah paham ini maksudnya si orang itu siapa gitu. Ya. Jadi alif lam itu untuk menunjukkan itu. Jadi sangat berkaitan dengan kalimat sebelumnya yang sudah disebut. Makanya lil ahdi dzikri artinya sesuatu yang sudah untuk mengingatkan sesuatu yang sudah disebutkan sebelumnya. Atau sesuatu yang sudah memang ada di benak kita. Seperti kita misalnya dalam ayat Quran Allah katakan ya wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wa qala ar-rasulu berkata ar-rasul. Alif lamnya di sini lil ahdi dzihni. Kita harus sudah paham maksudnya rasulnya adalah Rasulullah yang diturunkan Al-Qur'an. Bukan rasul misalnya wa qala rasulun atau rasulun enggak pakai alif lam. Oh bisa macam rasul mana saja, apakah Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi apa kalau enggak pakai alif lam. Nah, jadi alif lam di sini menunjukkan lil ahdi dzihni untuk menentukan sesuatu dengan yang kita sudah yang ada di benak kita. Maksudnya adalah Rasulullah. Terkadang alif lamnya lil ahdi, jadi ahdiyah aja. Ahdiyahnya bisa macam-macam, bisa dua macam, dua kemungkinan. Lil ahdi dzihni atau lil ahdi dzikri. Nah, kalau tadi ayat di sini alif lam lil ahdi dzikri karena sesuatu yang sudah disebutkan sebelumnya gitu. Jadi dalam Al-Qur'an nanti banyak ayat-ayat kita temu ya misalnya apa tadi seperti tadi al ayat liqaumin yuqinun misalnya. Alif lam juga pakai alif lam kan ayat. Maksudnya ayat-ayat yang sudah disebutkan tadi. Jadi ayat-ayat Al-Qur'an kah? Atau ayat-ayat kauniyah kah? Jadi kita lihat siyaqul kalamnya yang sebelumnya. Ya. Jadi untuk menentukan ayat ini maksudnya ayat apa gitu. Ada alif lamnya di sini. Alif lamnya itu sangat berkaitan imma lil ahdi dzihni atau lil ahdi dzikri. Ya Ustadz, bagaimana Ustadz juga sering selalu bila mana kita memahami suatu kalimat dari ayat Al-Quran, kita melihat dari belakang atau dari depan. Ada yang saya ingat kemarin Ustadz Mahdi mengatakan di dalam dialog terhadap kepada Ustadz Husin, Ustadz ayat ini kan kadang-kadang dia acak. Bagaimana kita memahami ayat yang acak itu? Kadang-kadang nggak urutan. Dia menceritakan satu topik, tahu-tahu lompat ke topik lain. Nah, bagaimana kita bisa memahami suatu syakul kalam ini yang dalam ayat-ayat acak? Terima kasih Ustaz. Ya. Dalam kita memahami ayat, jangan pertama kecuali kalau kosakata ya. Kosakata bisa nanti kita ngambil artinya dari mana nih? Nah, kita bisa dari berbagai ayat. Ya. Tapi kalau memahami kalimat, jangan loncat ke yang lain dulu, lihat dulu yang sebelumnya, seperti itu. Ayat yang sebelumnya enggak jauh-jauh enggak, yang sebelumnya yang sekaitan dengan ayat tersebut. Ya, kita akan mendapatkan gambaran yang mengenai ayat tersebut. Ya, seperti itu. Kemudian kadang-kadang kita membutuhkan penguatan. Nah,
kita ngambil dari ayat-ayat. Seperti tadi ketika anak ngambil tentang antara ab dengan walid. Lihat, kita kan ngambil dari beberapa ayat kan gitu. Karena ayat Quran itu saling menafsirkan satu dengan lain. Ketika untuk menguatkan makna ab itu seperti apa, kita lihat, kumpulkan ayatnya. Oh, kata ab ini kok dipakai juga untuk kakek, dipakai juga untuk bapak, dipakai juga untuk paman, seperti itu. Nah, kita bisa akhirnya ngambil kesimpulan kata ab ini tidak melulu artinya bapak kandung, seperti itu. Karena bisa dia itu ab itu kata hada abi, ya bisa itu berarti dia bapak benar, bapak kandung, atau maksudnya dia adalah bapak asuh, bisa. Nah, sekarang kita juga sama seperti kita kadang mertua kita juga kita panggil abah juga kan seperti itu. Kan seperti itu. Itu dalam bahasa seperti itu. Tapi kalau dalam bahasa Al-Qur'an dijelaskan di sini bahwasanya ab di sini bisa bapak kandung, bisa paman, bisa kakek, ya, bisa kakeknya kakek seperti itu. Tetap ab di situ. Ya, bapaknya kakek misalnya dalam Al-Qur'an. Nah gitu. Jadi ya, dalam memahami satu konteks ayat, jangan jauh-jauh dulu. Ya. Jadi ngambilnya lihat kalimat sebelumnya atau kalimat sesudahnya. Seperti Anda contohkan misalnya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwa ma'akum aina ma kuntum." Dan dia bersama kalian di mana saja kalian berada. Nah, kan itu bisa orang berkonotasi Allah bersama kita, ya, kita dimanapun ada. Ya. Sampai ada orang mengatakan, oh, saya bilang Allah bersama di mana saja ada. Ya, Allah itu di Arash, katanya gitu. Nah, kan, tapi Allah Subhanahu Wa Taala bilang ini, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ya. Dan Allah itu aqrabu ilaikum min hablil warid. Ya, lebih dekat dari kalian, dekat dari urat nadi kita, seperti itu. Apa maksudnya? Nah, ketika Allah mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, nah, Allah sebutkan akhirnya apa? Wa huwas samiul basir. Di akhir ayat itu Allah sebutkan dia maha mendengar lagi maha melihat. Artinya ini menjelaskan ayat sebelumnya, yaitu bagaimana maksud kebersamaan itu, kebersamaan bagaimana Allah melihat kita dimanapun kita berada. Atau dan mendengar kita. Arti kebersamaan ilmunya, pengetahuan Allah dimanapun kita berada, Allah tahu. Jadi ketika ada orang mengatakan, oh kalau Allah di mana saja, berarti kalau Allah kita lagi di WC, Allah juga ada di WC, seperti itu. Ini ngawur sebenarnya. Arti dia gambarkan kebersamaan jasa dia, kebersamaan fisik. Nggak boleh bilang seperti itu. Tapi ya, Ustadz, ini dijelaskan wahwa samiul basir itu artinya itulah maknanya wahwa ma'akum aina ma kuntum. Nah, ya, ini Ustadz satu lagi boleh Ustadz? Ya. Maaf, waktunya memang pepet ya. Ini ada nakirah, ada ma'rifah dalam ayat. Yang kita udah sebutkan, wa qala alladziina la ya'lamuna laula yukallimuna Allahu aw ta'tina ayat nakirah. Wa kadzalika qala alladziina min qablihim mithla qawlihim tashabahat qulubuhum qad bayyana al-ayat al-ma'rifah liqaumin yuqin. Bagaimana kita apakah itu kan satu kesatuan dari syakul kalam mafhum, tapi ada nakir, ada ma'rifah. Bagaimana kita supaya kita mengerti secara sumul. Terima kasih Ustaz. Tadi ente baca surat apa itu? Baqarah 118. Wa qala alladziina la ya'lamuna laula yukallimuna Allah aw ta'tina ayah. Orang-orang yang tidak ngerti itu, artinya orang-orang kafir itu, ya, orang-orang musyrik itu, ya, mengatakan laula yukallimuna Allah, ya. Mengapa Allah tidak mengajak bicara kami saja gitu? Ya. Artinya mereka minta sesuatu yang apa? Yang khariqun lil ada. Kenapa Allah nggak bicara sama kita saja? Kenapa harus ngutus ente gitu kan? Gitu.
Au ta'tina ayat, atau kamu datangkan kepada kami ayat, maksudnya mukjizat. Mukjizat kamu bisa mendatangkan apa, misalnya hal-hal yang simsalabim, tahu-tahu misalnya gunung menjadi emas atau apa gitu. Ayat itu maksudnya. Ayat di sini dalam bentuk nakira artinya apa saja sebagai bukti bahwasanya kamu ini benar gitu. Jadi ini dalam bentuk nakira. Artinya maksudnya nakira kan ya. Nakira artinya am. Ayat apa saja dia pengen bukti begitu. Kadzalika qala alladzina min qablihim mithla qaulihim. Begitu juga orang-orang dahulu juga begitu. Orang-orang zaman Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh begitu. Mereka selalu ketika diajarkan, diperintahkan untuk menyembah Allah, minta bukti, minta ayat. Ya. Allah bilang, sama ucapan mereka, sama dengan orang-orang sebelum mereka. Tasyabahat qulubuhum. Ya, hati mereka itu mirip-mirip seperti itu. Ya. Qad bayyannal ayati liqaumi yuqinun. Sungguh kami telah menjelaskan ayat-ayat. Nah, ayat-ayat di sini yang Allah jelaskan artinya ayat-ayat dari firman-firman-Nya. Bagaimana Allah jelaskan ayat-ayat ini ya bagi orang yang beriman. Jadi Allah ceritakan bagaimana kisah Nabi Musa, kita Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah jelaskan semuanya dalam Al-Quran. Jadi ayat di sini sudah menunjuk kepada apa yang Allah terangkan, ya. Kalau tadi Nabi ucapan orang-orang kafir itu, ya, minta kepada Nabi, au ta'ti nabi ayah. Kamu, silakan kamu coba buktiin kebenaran kamu dengan mendatangkan suatu bukti, ya, tanda-tanda kerasulan kamu. Maksudnya dengan mukjizat ayat-ayat kauniyah maksudnya. Ya, apakah Rasulullah bisa terbang seperti permintaan yang lain ayat maksudnya. Au tarqa fis sama, au laka kanzun, au laka jannatun misalnya, minta kamu punya kebun-kebun, kamu punya apa istana, kamu punya apa ya, macam-macam ya. Sampai atau kamu naik ke langit. Au tarqa fis sama wala nu'mina liruqiyyika hatta tunazzila alaina kitaban naqra'u. Kamu naik ke langit juga walaupun kamu bisa naik ke langit. Misalnya Allah berikan mukjizat seperti itu. Ya, tetap kami enggak beriman sampai kamu turunkan kepada kami kitab yang kami baca. Ini kan artinya mereka minta mengada-ngada dengan sesuatu berbagai bukti-bukti ayat. Ayat-ayat kauniyah maksudnya, ya mukjizat-mukjizat, mereka pengen lihat begitu, bukan pengen beriman, ya, tapi ingin mengalahkan hujah Nabi seperti itu. Nah, di sini artinya ayah di sini tadi, au ta'tina ayah begitu, ya, nakirah artinya maksudnya dia mau ayat-ayat enggak, bagaimanapun ya, maksudnya hal-hal yang khariqun lil adanya yang membuat mereka kagum seperti itu. Ya, akhirnya Allah katakan, ya ucapan mereka sama seperti ucapan-ucapan seperti Fir'aun, ya, minta ayat. Kalau nabi-nabi terdahulu kan langsung Allah, Nabi Musa dikasih ayatnya, ada tongkat seperti menjadi ular. Tapi ketika diberikan ayat-ayat tersebut, mereka tetap nggak beriman seperti itu. Jadi tasyabahat qulubuhum. Qad bayyannal ayati liqaumi yuqinun. Sungguh kami telah menjelaskan ayat-ayat. Nah, ayat-ayat di sini ayat-ayat Al-Qur'aniyah yang Allah jelaskan, ya. Ya, seperti itu. Jadi kita penting kita baca yang pertama, kita pahami kosakatanya. Kemudian kalau itu kaitannya dengan pembicaraannya. At-siaqul kalamnya begitu. Nah, ini kita harus selalu seperti itu. Insya Allah akan terbuka nanti ya. Setiap kita mau berusaha ya, berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim dengan hati yang bersih ya, dengan mengesampingkan ya, without prejudice ya, gitu ya. Mengesampingkan pendapat-pendapat kita dulu, tapi ya, kita ingin minta penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala dengan kebersihan hati. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan berikan penjelasan.
Ini saya tulis bagaimana cara kita berinteraksi dengan Al-Quran. Ini pengalaman pribadi seperti itu. Pengalaman pribadi, dulu ketika kita banyak baca kitab, sampai-sampai ketika mau menerangkan sesuatu, saya niru ucapan itu. Akhirnya nggak bisa-bisa karena hafalan kurang kuat gitu. Tapi ketika kita mengacu kepada Al-Quran, datang itu semuanya. Penjelasan-penjelasan itu terkait seperti itu. Subhanallah, itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu dengan kerendahan hati setiap kita ngaji, kita doa. Seperti Rasulullah SAW pun selalu diperintahkan waqul rabbi zidni ilma. Katakanlah ya Rasulullah, rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku tambahkanlah selalu ilmuku. Rasulullah mengkaitkan terus ilmunya dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah nggak belajar dari ahli kitab, dari siapapun, enggak, dari Allah. Ya. Allah yang ajarkan sesuatu, yaitu Al-Quran yang diajarkan. Dan Rasulullah mengajarkan kepada sahabatnya juga Al-Quranul Karim. Dan sahabatnya akhirnya menjadi dengan mengamalkan Al-Quran menjadi manusia-manusia unggul. Seperti itu. Jadi terus aja ya. Jadi kaidah-kaidah ini penting ya. Ya, kunci-kunci ini penting, insya Allah antum akan terbuka nanti. Ya, saya udah jam 7 lewat. Insya Allah kita akan baca tafsirnya di hari Kamis ya. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع الكتر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تولنا وليا سواك تجعلنا ممن خالفك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.